Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jemaah berado. Ketemu lagi di channel Kampung Gitu. Ini kita berada di Morowai. Ini di simpang masuk Jalan Baru Morealan Panjang. Ini datang dari arah Pasar Baru sana, dari arah Pasar Baru Bayang Pesel, melewati Pertasop Morowai. Kemudian ini pertigaan. Kalau lurus saja ke kanan itu sana, itu ke arah Pancuang Taba. Sementara yang ke arah kiri, yang di depan kita ini ke arah Jalan Baru Morealan Panjang. Nah, panjang jalan ini sana itu sekitar 21 km. Dan sebenarnya jalan ini udah lama sekali diprakarsai sana, udah dari dulu. Ini tugunya sana. Ini dimulai dulu tahun 2000 tuh. 2007 oleh TMMD, Tentara Manunggal Masuk Desa. Ini ada AD, kemudian AL dan AU kalau nggak salah sebelah sana. Ini tubuhnya. Jadi jalan ini udah lama sana, udah dari tahun 2005 sana, tahun 2005. Ini ada di daerah Morowai di Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini sana tubuhnya. Yap, jadi dari sini sampai ke simpang Tanjung Nampe atau di jalan lintas yang ada di Kabun Teh, Kecamatan Danau Kembar, itu berjarak sekitar 21 km sana. Hari ini hari Minggu tanggal 16 November 2025. Alhamdulillah udah kebuka lagi kan. Tadi agak mendung tapi sekarang ini udah mulai kebuka dan insya Allah nanti cerah. Yang lewat arah hati-hati sana. Nah, ini kita di jembatan Bayang Nyalo sana. Jembatan ini selesai 2016 nih, sepanjang 50 meter. Nah, kita sampai di jembatan Batu Ampasirah yang sana. Ini ada kolte yang turun di sana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanjaknya dimulai dari sini sana. Jadi Jalan Baru Morealan Panjang ini panjangnya diukur dari Pertasop Morowai sana, tepatnya di Tugu TMMD tadi itu berjarak 21 km menuju ke simpang Tanjung Nampe atau simpang pasisir yang ada di Kabun Teh. Ini masuk menghubungkan dua wilayah, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solo. Nah, kita hari ini datang dari arah Kabupaten Pesisir Selatan. Kita nanjak di tanjakan Bukit Gandum. Kalau untuk wilayahnya sana, ini dibagi. Jadi yang pertama adalah ada di Bukit Gandum, kemudian setelah itu Binuang, dan setelah itu Sari Bayang dalam ini sana. Kemudian tanjakan yang agak ngeri-ngeri sedap itu juga ada beberapa juga. Yang pertama itu tanjakan di Bukit Gandum, kemudian tanjakan Binuang, kemudian ada lagi tanjakan Bukit Kapau dan tanjakan Air Putih. Yang kita lewati ini adalah tanjakan Bukit Kapau. Tanjakan yang kita lewati ini sana, ini adalah tanjakan Bukit Gandum, ada di wilayah Kenegarian Morowai, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Nah, panjang tanjakan ini dari jembatan Batu Ampasirah itu sampai ke puncak Binuang ke Kade Bambu Juna itu lebih kurang 2,5 km sana. Tapi semuanya tidak nanjak juga. Ada yang tadi yang nanti bisa agak datarnya itu di bagian puncak Bukit Gandumnya sana. Itu sekitar lebih kurang 1 kilo dari jembatan bawah itu nanti akan sampai ya bagian yang datarnya. Yang ini agak nangis kendaraan kita di sini. Bagi kendaraan sana yang datang dengan kendaraan metik, harap lebih berhati-hati. Usahakan banyak istirahat sana agar kendaraannya mesinnya tidak cepat panas.
Di Bukit Gandum ini ada beberapa titik yang perlu diwaspadai sana. Yang pertama yaitu setelah jembatan Batu Pasirah, itu khususnya kalau kita datang dari arah Alahan Panjang, karena ini akan turunannya akan cukup panjang sana. Kemudian bagian yang ini yang kita lewati ini menuju ke puncaknya ini, karena ini di bawahnya ada dulu mobil yang mundur. Dan kemudian lagi setelah itu yang harus diwaspadai adalah itu tanjakan rest area 2 sampai ke rest area 2. Itu kayak tanjakan di panorama 1 di Sejolawi sana. Kemudian setelah itu dilanjut dengan tanjakan di rest area 3 menuju puncak Kayu Duo, yang dulu itu sangat viral sekali sana, tapi sekarang tanjakannya udah dipangkas jadi tidak terlalu tinggi lagi. Nah, yang ini yang datar ke sana. Ini ada di puncak Bukit Gandumnya nih. Nah, jadi ini bisa rehat dulu sejenak di sini sambil mendinginkan mesin dan pengeremannya agar kendaraannya tidak mengalami masalah nanti kalau nanjak di tanjakan rest area 2 menuju rest area 3 sana. Jadi untuk info sana, jalan ini udah mulai dibuat dulu TMMD, Tentara Manunggal Masuk Desa. Waktu itu bupatinya adalah Pak Darizal Basir dan wakilnya Pak Nasrul Abid almarhum. Kemudian camat perwakilannya adalah Mawardi Roska, Pak Mawardi Roska. Kemudian lagi wali negarinya adalah Pak Junir Malin Sati yang beliau masih hidup sekarang. Dan kemudian lagi wartawan setia waktu itu yang juga menemani mengekspos jalan ini, yaitu Pak Haji gitu, sana M. Joni. Nah, jadi beliau dari dulu sampai sekarang udah eksis juga sana. Jadi sampai sekarang pun beliau masih konten. Jadi beliau dulu yang pertama kali ikut juga dengan mereka-mereka ini untuk menapaki jalan ini untuk pertama kali tahun 2005. Dan sampai sekarang alhamdulillah jalannya udah aspal, dan seperti yang kita lihat ini di tanjakan rest area 2 ini udah dimarka, jadi jalannya udah bagus. Nah, kita di depan KD Nupi ini di rest area 2 sana. Ini juga bisa ngopi, ngeteh, dan ada juga durian biasanya sana nih. Ini dari bawah, ini cukup bikin kendaraan nangis nanjak di sini. Nah, ini jalannya berbelok dari bawah, dari anak air berbelok sampai di sini dan belok lagi ke atas sampai ke puncak Kayu Duo. Nah, ini perlu diwaspadai juga sana, karena dari arah KD Bambu Juna itu udah nurun panjang ke sini. Nah, jadi harus hati-hati sekali sana ini. Dan mungkin yang dari puncak, yang dari arah Alahan Panjang sebaiknya rehat dulu di sini, atau mungkin yang dari bawah itu sebaiknya rehat dulu di sini untuk mendinginkan mesin kendaraannya sana. Jangan terlalu dipaksakan. Nah, ini sana kita yang manjat sana. Nah, jadi Pak, jadi tidak. Lanjut. Nah, jadi dari bawah, dari jembatan Batu Pasirah sampai ke sini itu udah cukup bikin kendaraannya nangis sana. Sekitar lebih kurang 1,7 km nih jaraknya dari bawah tadi. Jadi mungkin bagi sana yang nanjak harus lebih ekstra hati-hati. Ya, kalau bisa rehat dulu sejenak sambil meninggikan motornya di sini sana. Tidak. Oh, ini kayaknya pemain lama aman nih. Kalau yang udah terbiasa insya Allah aman, tenang. Kita pun yang alhamdulillah udah terbiasa di sini. Kendaraan kita ini Matic karena Scoopy tahun 2019, dan alhamdulillah udah ratusan kali ke sini. Dan alhamdulillah juga udah aman-aman aja sana. Jadi apakah bisa dilewati dengan kendaraan Matic? Bisa. Tapi ada dua faktor penting di sini yang menentukan sana. Yang pertama adalah kendaraan, yang kedua adalah skill dari pengendaranya. Yang ketiga adalah faktor cuaca. Karena bagi sana yang lewat di sini, jika cuaca yang buruk, hujan lebat, sebaiknya yang belum terbiasa dihindari dulu lewat di sini sana. Nah, dari KD Nupi setelah rehat sejenak, kita lanjutkan perjalanan ke puncak. Ini nanjak lagi sana, ini tanjakan rest area 3. Di sini sebelum
di aspal dulu sana. Ini bikin nangis kendaraan di sini. Ini menuju rest area 3. Jadi cukup berbelok-belok juga, tikungannya cukup tajam juga sana dari puncak sana. Yang melintas mohon diperhatikan pengereman, jangan ngebut karena nanti bikin kendaraannya, mesinnya bermasalah dan pengeremannya juga belum. Nah, ini kita di rest area 3. Ini rest area 3 dulu sana. Nah, ini kita di rest area 3-nya. Ini dulu rest area 3 sebelah sini. Mungkin tepatnya bukan sebelah sini, di sana dulu. Yang bagian yang warna hitam itu loh. Jadi dulu di sana, kemudian kita nanjak sampai ke puncak sana itu. Tapi sekarang udah diturunkan sekitar, kalau diukur dari atas sana sampai ke bawah ini sekitar 40 meter ada turunnya ke bawah. Dulu kendaraan nangis di sini sana. Untuk video lebih lengkap sana bisa cek video kami yang ada di channel Kampung Geto sebelumnya. Ini tanjakan paling viral dulu sana di Jalan Baru Morelan Panjang, bikin kendaraan nangis. Ada yang jungkir balik, dan kami pun sendiri dulu pernah dengan mobil di sini berguling mobilnya sini sana. Nah, ini sana kita yang datang dari arah Jalan Panjang nih. Hati-hati Pak, hati-hati. Karena dari Kadai Bambu Juna sampai ke bawah itu kebanyakan kita akan ngerem saja sana. Karena kalau nggak rem pasti meluncur kencang ke bawah nih. Jadi mohon lebih berhati-hati. Nah, karena kalau ngerem saja dari puncak sampai ke bawah tanpa ada jeda, kemungkinan bisa blong remnya sana. Oke, lanjutkan. Dari bawah tadi sampai ke sini itu berjarak lebih kurang sekitar 1,9 kilometer dari jembatan Batuan Pasirah sana. Ini puncak tanjakan Kayu Duo dulu. Nah, ini pemandangan ke arah Payamnya alhamdulillah lebih cerah lagi nih. Jadi kendaraan yang turun harap lebih berhati-hati karena dari Kadai Bambu Juna turun ke bawah itu cukup panjang nih jalannya. Siap. Nah, hati-hati. Ke Bintang ini sana apa? Nah, ini sana kita bawa durian sana. Yang akan minat durian di Kadai Bambu Juna ya, lagi OTW duriannya, durian paten-paten. Nah, sana yang akan masan durian, kok duriannya lah paten-paten ini sana. Kok dibawa ke Kadai Bambu Juna. Banyak kuning-kuning mana ada? Nah, tuh kemarilah sana yang akan makan durian. Dan ini yang biasa sana. Nah, ini kemarin yang lanjut, siap, es teh creamy. Nah, jadi pedagang kita udah banyak juga yang datang ke Binuang sana. Jadi udah rame. Lanjut. Nah, ini motor beat sana. Insya Allah aman. Lanjut Pak, lanjut. Nah, kita lanjutkan perjalanannya sana. Ini hampir sampai kita di puncak Kayu Duo. Ada Sultan Mudo yang lama di puncak sana, tapi sekarang udah dibuka yang baru tuh di ujung sana tuh. Nah, udah ada Kadai Sultan Mudonya. Nah. Tapi kayaknya Sultan Mudo belum buka di sana, masih tutup. Aku sana gitu dari mau nih dari Jalan Panjang lah berhenti di puncak Kayu Duo sana di Kadai Sultan Mudo. Tapi Kadai Sultan Mudo masih off baru sana, mungkin masih OTW Kadai Sultan Mudo sana. Nah, nih hati Pak, hati. Siap. Hati dah, yoi. Ini Avanza udah nanjak di sana. Siap. Ya, dari Kadai Sultan Mudo kita lanjut perjalanan kita sana menuju Binuang. Ini
sekitar jam 10, ini hampir jam 10. Kayaknya Samudo belum buka. Kita lanjut ke arah Binuang sana. Tadi memang sebaiknya sana kami yang datang dari arah Alun Panjang itu sebaiknya berhenti dulu lah, banyak-banyak aja lah istirahat sana, karena dikhawatirkan nanti kalau non-stop itu kendaraannya akan cepat haus, mesin akan trouble, kemudian pengiraman akan tak berfungsi dengan baik sana. Jadi akan sangat dikhawatirkan sekali kalau seperti itu terjadi. Nah, kita sampai di puncak Binuang, ada peringatan awas turunan dan tikungan tajam. Nah, ini ada mobil pariwisata juga, Lunak, Seribu, Rumah Gadang. Oh, Solo Selatan nih kayaknya sananya. Kok gitu sampai sana kalau lado udah gue siko sana insyaallah cerah nampak tadi agak mendung gini lah langsung kita buka langit ke sana. Aku baca itu ke sana bago badorong ko. Sana bago badorong ko cerita ko. Badorong udah batundo. Ini dari Seribu Rumah Gadang. Ini biasanya Solo Selatan nih kalau nggak salah nih sananya. Ini ya. Oh, Moro Labuh ada. Oh, dari Moro Labuh sana. Seribu Rumah Gadang. Kuap. Udah gue yang mau sana gua. Dari mana tadi? Dari Moro Labuh. Dari Moro Labuh sana. Rombongan aku. Rombongan kelompok petani di Sawah Karing Ale. Tadi perjalanan aman? Insya Allah. Aman. Dari kalau tadi ya. Cuma tikungan foto juga. Ayo agak menampung setera, tapi lah aman. Berkat doa ibu-ibu gitu aman tadi perjalanan sana. Amin. Selamat datang. Peserta biasa sana kalau datang gua. Alhamdulillah sana itu bersama ibu gitu di sana. Sudah rame gimana sana? Aku sedang menikmati masalah apa? Lanjut. Makan bang. Ayo siap. Sip. Masya Allah. Balanjong Yo balanjong mana kau mah? Balanjong sana. Ya, bakajan banyak dari pasar baru ke sekolah. Ange-ange baru sana. Ange baru ke sana Masya Allah. Para pecinta durian gitu lah berkumpul sana. Ronde 1 baru, tinggal ronde 2 dan 3. Yang kadang kalau hari Minggu kami bisa sampai ronde sana. Aku adalah siap sana aku. Masih ada seruang lain mah. Oh, masih sisanya dulu. Weh, paten tuh. Nah menyerah kawan dia sana. Abang itulah sampai sana. Aja abang kita makan kok. Pakai mie jual ayam sana. Indomie rebus sama ayam. Enak. Oh, lama mana sana. Pesero mana mah ibu? Ini lagi rame nih sana nih, dari berbagai daerah udah hadir di puncak Binuang, Jalan Baru Murai Alun Panjang di Kadai Bambu Juna, menikmati makan siang goreng gariang, udang dan mungkuih, gulainya dari sana. Baik, wah